Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Kusuma Putri. Generasi Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian besar tentang Indonesia yang unggul, maju, bersaing dengan bangsa-bangsa lain, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air kita, seperti isu korupsi dan kemiskinan. Menurut Bapak Anies Baswedan, pola pikir yang menganggap bahwa potensi utama sebuah bangsa adalah lautnya, tanahnya, dan tambangnya. Semua itu merupakan pola pikir penjajah. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia menjadi dasar dari impian Indonesia Emas tahun 2045. Mulai tahun 2045, Indonesia memiliki bonus sumber daya manusia secara demografis, yang sering disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi dapat menjadi modal apabila profil penduduk Indonesia berkualitas, sehingga merupakan modal negara untuk meningkatkan ekonomi negara. Selain itu, bonus demografi juga dapat menjadi beban apabila sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkualitas, yang akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan menjadi beban negara. Maka dari itu, kunci utama mewujudkan generasi emas di tahun 2045 adalah melalui pendidikan. Mengubah pola pikir para pemuda-pemudi untuk berpikir kritis, adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi di era globalisasi ini. Maka dari itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas, kita sebagai penerus bangsa harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, seperti disiplin. Di Korea Selatan, menjadi salah satu negara dengan perkembangan paling pesat karena sikap disiplin. Mereka selalu datang tepat waktu ke kantor dan mengantri. Hal ini karena sikap disiplin setiap pribadinya yang sangat tinggi. Maka dari itu, kita bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa dimulai dengan hal yang sederhana seperti mengantri. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita masih sulit untuk bersikap disiplin, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membayar pajak. Cara paling sederhana untuk berkontribusi pada negara adalah dengan membayar pajak. Maka dari itu, taatilah untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Salah satunya yaitu membayar pajak kendaraan, penghasilan, atau yang lainnya. Pajak itulah yang akan dipakai untuk pembiayaan negara, membangun infrastruktur, dan kebutuhan yang lainnya. Jangan sampai kita mengomel pada negara karena jalannya rusak, padahal kita sendiri belum pernah membayar pajak. Dan kita juga harus rutin membayar BPJS jika ingin ikut mewujudkan mimpi 1 dekade Indonesia itu. Jangan sampai pula kalian menjadi orang yang membuat kartu BPJS hanya ketika masuk rumah sakit dan nggak mau membayar setelah sembuh. Itu namanya kalian jadi beban negara. Yang ketiga, mengapresiasi karya Indonesia. Dengan mengapresiasi karya Indonesia di negara lain, akan menumbuhkan rasa semangat bagi pengrajin-pengrajin untuk membuat karya-karya yang baru yang akan menginspirasi bagi pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Maka, karya-karya kita akan terus tumbuh dan mulai menyaingi karya-karya negara asing dengan mengapresiasi karya-karya di Indonesia. Maka dari itu, kalian telah melakukan bela negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.